Halo sobi sekalian, selamat datang kembali di Talks with Inibis. Inibis ciptakan peluang, wujudkan harapan. Di sini ada gue Abdul. Di sini akan menjadi host untuk agenda Talk with Inibis. Kesempatan kali ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat istimewa. Silahkan mungkin mau perkenalan diri dulu, masnya. Boleh. Gue dulu aja berarti ya? Iya boleh. Oke. Kau tadi bilangnya showbiz. Sobis, betul. Sobis itu adalah sobat Inibis. Oke. Oke, halo showbiz. Gue Raffi dari Cloud Press Indonesia. Oke, nah jadi selamat datang Mas Raffi. Jadi kita memang akan sering ngobrol-ngobrol Mas Raffi dengan para komunitas ataupun juga pelaku usaha di indeks kita nih atau mungkin Indibis Digital Experience Center. Mas Raffi boleh sedikit diceritain Climate Fresh Indonesia itu sebenarnya apa sih dan gimana sih Mas Raffi ini bisa jadi bagian dari Climate Fresh Indonesia tersebut? Oke, jadi kalau cerita ini panjang nih. Oke, boleh Mas, kita sampai malam gitu. Oke, siap. Jadi Cloud Fresh Indonesia awalnya itu dari Climate Fresh. Nah, Climate Fresh ini sebenarnya itu adalah sebuah NGO dari Prancis. Jadi tahun 2018 ini ada namanya Bapak Cedric Rigobah. Itu beliau membuat sebuah game sebenarnya. Nah, Climate Fresh ini berawal ketika dia itu baca nih ada namanya kalau di kayak climate change itu namanya ada IPCC. Oke, apaan tuh Mas IPCC? IPCC kepanjangannya itu adalah Intergovernmental Panel for Climate Change. Oke. Jadi mungkin singkatnya kayak ini ada saintis-saintis dari penjuru dunia itu di situ membahas climate change. Oh, Nah, itu nanti ada laporannya tuh berapa ratus halaman gitu. Nah, dia itu pengen membuat gimana caranya supaya masyarakat itu paham nih soal climate change. oke, berarti membumikan soal climate change seperti ya pada masyarakat. Betul, karena kan sebenarnya climate change ini topik yang apa sih gitu, kompleks ya, sulit ya, nggak kelihatan secara langsung gitu, tapi ada gitu sebenarnya. Nah, gimana caranya biar mudah dipahami? Nah, beliau ini membuat game gitu. Di game ini namanya Climate Friends. Jadi awalnya di sana 2018. Nah, sekitar setahun atau 2 tahun lalu, dia ada orang namanya Kak Stephanie itu dari Prancis, dia udah ikut di sana dan membawa itu ke Indonesia. Oke, sih berarti ini fresh dari Prancis dibawa ke Indonesia oleh Kak Stephanie. Stephanie, betul. Oke. Jadi dibawa ke sini dan kebetulan ada ini kayak kalau di Jakarta itu ada namanya IFI, Institut Francia Indonesia. Nah di situ misalnya ada workshopnya. Jadi cloud itu sebenarnya game slash workshop gitu. Oh, oke. Jadi workshopnya dilakukan di sana dan akhirnya sampai tahun inilah gitu. Akhirnya jadi masif. Kita banyak yang join. Ya, kalau aku sendiri baru join Oktober tahun lalu. Oktober 2023 tadi. Oktober 2023 jadi partisipan dan bulan depannya jadi fasilitator atau trainer. Oke, baik. Ini menarik banget ya, sobi sekalian, karena kayaknya isu climate change ini memang isu yang belum banyak didengar oleh masyarakat luas gitu ya. Maka dari itu kehadiran dari Climate Fresh ini oke banget untuk benar-benar mengenalkan kepada masyarakat awam terkait dengan apa sih sebenarnya climate change itu sendiri. Betul. Oke, siap. Nah mungkin Mas Raffi, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, nah kan sebenarnya climate fresh ini bisa dibilang agak spesifik ya soal climate change. Nah kalau boleh tahu emang sebenarnya backgroundnya Mas Raffi sendiri itu yang apakah memang ada hubungan dengan climate change atau seperti apa sih biasanya? Eh, kalau secara background mungkin ada sedikit kali ya, karena dulu kuliah di teknik lingkungan Oh, oke. di Universitas Indonesia. Nah di situ ya ada lah bahas climate change karena lingkungan gitu kan, walaupun nggak spesifik ke sana. Cuman makin kesini tuh makin berasa ada gitu soal ya ini makin panas lah segala macam gitu. Dan situ mulai belajar lah
gitu. Oke. Mungkin payungnya kalau orang sekarang buzzwordnya sustainability lah gitu ya. Oh iya, itu kayaknya akan jadi kata paling mahal di abad ini. Itu semua terkait dengan sustainability bakal jadi stonks di orang Iya, semua gitu. betul. Total atau mungkin jumlah anggota dari komunitas Climate Fresh di Indonesia sendiri ada berapa banyak sih sampai Oke. saat ini? Mungkin perlu disclaimer dulu ya kalau biasanya kan kita nyebut komunitas itu macam-macam nih. Komunitas ini bisa jadi ada yang ada panitianya atau pengurus intinya, kemudian ada member komunitasnya gitu bisa jadi. Nah kalau Climate Fresh ini sebenarnya lebih ke komunitas dari fasilitator. Oke. Ya, jadi yang sudah untuk jadi fasilitator tuh yang penting udah pernah ikut sekali, jadi partisipan dan udah ikut trainernya. Oh, Nah itu udah jadi fasilitator gitu. Nah sebenarnya komunitas ini lebih ke komunitas fasilitator gitu. Kalau di Indonesia sendiri ada sekitar 80-90-an orang gitu, yang sudah menjadi fasilitator. yang sudah menjadi fasilitator. Mungkin dibandingkan dengan berapa ratus juta orang di Indonesia Ya masih jauh gitu ya. Oke. Tapi berarti untuk yang jadi fasilitator sudah lebih dari 80-90 orang. Berarti yang ikut dari si workshop tersebut juga udah ratusan mungkin. iya sudah ratusan, bahkan mungkin sampai 1000-an juga Oh, ada. udah oke, luar biasa sekali berarti ya. Jadi mungkin ini juga sesuatu hal yang baru buat sobis sekalian. Jadi sobis sekalian untuk para sobis yang memang aware dan juga udah nggak banget nih sama isu climate change dan sustainability. Indibis juga sudah hadir dengan ekosistem kita yang baru atau kami yang baru, yaitu ekosistem Indibis Energy. Kita punya salah satu produk yang kita namakan Smart Water Meter, dan ini sangat cocok untuk para pelaku usaha utamanya yang memang memiliki kewajiban untuk menyalurkan air seperti PDAM ataupun atau mungkin juga perusahaan daerah air minum lainnya, yang memang kita bisa melakukan solusi IoT kita maksimalkan untuk dia bisa lebih ramah terhadap lingkungan. Change itu perubahan iklim ya. Iya, Iklim doang. Jadi mungkin perlu di apa ya garis bawahi dulu bahwa climate dan weather itu beda. Oke. Iklim dan cuaca gitu ya. Kalau cuaca yang sifatnya lebih short term atau yang bisa dirasakan langsung gitu, bukan langsung gitu, gimana? Yang bisa mungkin skala waktunya harian, mingguan Yes, gitu. betul gitu. Nah kalau iklim ini udah bisa puluhan tahun, bulan puluhan tahun gitu. Jadi ada perubahan ya di sana. Ini perubahan iklim. Jadi simpelnya kalau panas atau dingin mungkin itu bakal kerasanya di cuaca. Oke. Tapi kalau iklim ini itu lebih ke behaviornya gitu. Oh, Jadi gimana ini jadi panas, apa jadi mungkin sering hujan. Beberapa waktu lalu Sabtu itu benar-benar pagi sampai malam hujan terus. hujan terus gitu. Dan mungkin yang berasa kok bulan Juli musim hujan. Ya, harusnya kan hujan itu yang ber ya, lihat kayak September, Oktober, Oh iya, Desember. Oh itu zaman saya SD kayak gitu. Mungkin Oh iya. berarti SD-nya beda. Span waktunya agak beda, tapi ya dulu-dulu kan kita tahu kalau misalnya musim panas itu biasanya kita mulai yang dari mulai Maret, April, Mei, Juni itu udah musim panas tuh. Terus kalau misalnya bulan yang udah ber nih udah Oh itu udah mulai musim. udah mulai musim penghujan. Oh, oke. Tapi yang penting sekarang ada perubahan ya Mas ya. Perubahan kan tiba-tiba di tengah-tengah bulan Juli belum dong. Iya, Belum bulan Juli itu hujan semingguan gitu. Dan hujannya tuh terus banget. Mungkin kalau lihat di Instagram Jakarta bener-bener badai yang sampai belum lama ini apa ada pohon tumbang di Semanggi Iya. gitu. Rame banget dan ujung-ujungnya teman saya nggak bisa pulang. Nah, Macet banget soalnya. macet banget. Dan itu apa ya, mungkin kalau kita pikir-pikir lagi itu sesimpel kena air sama angin doang. Iya. Dan sebenarnya dampaknya segitunya gitu. Kalau cuma angin, air setiap hari juga ada sebenarnya. Iya betul. Tapi ternyata kalau misalnya dia berlebihan, Lebihnya bahaya juga. Iya, nah, itu dampak dari perubahan iklim juga gitu. Jadi ada siklus air yang nggak beraturan gitu. Cuma gitu.
Nah itu berarti itu ya, sobi sekalian terkait dengan perubahan iklim sekilas aja sebenarnya. Dan nextnya adalah tadi Mas Raffi. Terus kalau misalnya kayak gitu, kita harusnya ngapain sih sebenarnya? Tentunya join Climate Fresh Indonesia. Itu langsung masuk ya. Sebenarnya banyak ya. Salah satunya tadi join Climate Fresh. Itu sangat satu dong. Oke. Tadinya dari perubahan iklim ini mendorongnya adalah banyaknya karbon. Oke. Nah itu penyebabnya adalah emisi karbon. Nah berarti yang bisa dilakukan secara individu ya mengurangi aktivitas-aktivitas yang menghasilkan emisi karbon yang berlebih. Mas Raffi, di climate fresh sendiri, ini kan utamanya apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau mengurangi dampak perubahan iklim adalah dengan join climate fresh. Nah sebenarnya climate fresh itu kan bentuknya workshop ya Mas Raffi. Dan workshop itu ngapain sih? Boleh diceritain, boleh di-spill dikit nggak kira-kira isinya itu apa aja sih sebenarnya si workshop ini? Oke, jadi ini aku bawa kartunya ya sebenarnya. Ada propnya juga nih. Ada propnya gitu kalau lihat gitu. Jadi di sini ada ketika workshop Climate Fresh, jadi nanti teman-teman akan belajar sebenarnya. Tapi belajar lewat apa? Lewat main game. Jadi ceritanya ini ada kartu-kartu nih. Nah, nanti partisipannya harus menyusun kartu ini dalam urutan sebab akibat. Sebab akibat. Oke, berarti kalau misalnya hal ini terjadi itu karena Iya. apa gitu ya? Misalnya ini ada human activity, dia penyebab atau akibat gitu. Dan kalau misalnya penyebab, akibatnya satu yang mana? Oh, I see. Ini berarti dilakukan secara grup. Berapa orang gitu ada Grup biasanya 4 sampai 8 orang satu meja. Oh, oke, I see. Jadi selain juga mengetahui terkait dengan climate change, bisa nambah teman juga ya Mas. Wah itu Dengan banyak. kita bisa kenalan sampai 4 sampai 8 orang kalau yang mau nyari jodoh juga oke banget tuh. Oh iya. Tapi jangan salah niat juga. Iya. Sobi sekalian gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, itu kan main ya. Habis main itu baru setengahnya doang. Jadi itu hanya memahami cara kerjanya itu dari awal sampai akhir gitu. Pas nanti udah selesai, oh gini ya gitu. Lebih berarti menyadarkan, berarti sebenarnya ini hal-hal yang selama ini kita kerjakan, kita lakukan sehari-hari, tapi mungkin selama ini nggak sadar, nggak ngeh gitu ya Mas. Jadi sebenarnya hasil dari atau sebab dari mana, akibat dari mana, nanti di climate fresh ini itu membantu kita untuk memahami lebih jelas lagi sebenarnya. Betul. Sobis menarik sekali gitu ya terkait dengan climate fresh ini, dan ternyata itu berarti dalam 3 jam ya. 3 jam. 3 jam, jadi 3 jam yang mungkin sangat insightful buat teman-teman juga bisa join dan juga mengikuti acara workshop dari Climate Fresh ini akan jadi sebuah experience yang baru dan juga experience yang akan sangat bermanfaat juga buat para sobis gitu ya. Semoga. Di workshopnya itu bisa ditemuinya apakah ada jadwal-jadwal khususnya atau mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, bagaimana sih Mas? Kalau buat para sobis yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita ada partnership sama IVI tadi di sana. TV itu ini ya kedutaan Perancis juga. Betul. Jadi di sana biasanya mereka ada les-les bahasa Prancis di sana dan kegiatan-kegiatan kebudayaan di sana. Nah, kita udah partnership sama IVI, jadi sampai akhir tahun 2024 nanti ada per bulan sekali. Oh, oke. Gitu. Di TV di dekat Jakarta Pusat juga ya masih di Tamrin. Di Sarinah. Di Sarinah soalnya. Sarinah. Itu Jadi sampingnya halte EKKP. oh iya. Oke, di situ. Nah, terus kalau misalnya di luar kota Mas, di luar Jakarta nih, yang mau join Climate Fresh Indonesia gimana? Bisa banget. Jadi kalau so far Climate Fresh Indonesia udah ada di beberapa kota sebenarnya. Oke. Jadi Jakarta yang paling besar. Kemudian belum lama ini kita ada fasilitator yang di Bandung. Di Bandung baru banget. Bandung tuh kalau nggak salah berarti di IVI juga atau di mana? Di Bandung di IVI juga. IVI juga. Oh, Bandung tuh kalau nggak salah seberang BIC betul. Iya betul. Oke. Terus ada yang besar juga di Surabaya, Bali itu lumayan banyak sana. Terus belum lama ini kita ada juga yang jadi waktu itu ada training di Semarang. Kemudian training mereka itu training fasilitatornya di Jakarta. Oh, Jadi mereka itu benar-benar datang dari Semarang ke Jakarta hanya untuk training, kemudian untuk bisa membawa itu balik ke Semarang.
Oh, ini benar-benar sengaja banget di Jakarta buat balik lagi biar Semarang bisa menyebarkan kebaikan lewat Climate Fresh ini berarti ya. Yes, jadi sekarang udah ada di Joglo Semarang, Joglo Semarang. Jogja, Solo, Semarang. Oh, oke, itu juga trivia menarik. Jadi sobi sekalian ini juga saya baru dengar tuh Mas Joglo Semarang. Iya. Karena biasanya dengar dia Jabodetabek doang. Nah, Oke, oke, oke. Nah, Mas Raffi, ini kita udah sedikit, ini kan udah tahu secara umum climate change itu kayak gimana, terus juga udah tahu ini kira-kira climate change itu agendanya seperti apa dan di mana saja sih bisa kita tahu, bisa kita ikutin agenda itu. Nah, tapi saya pengen nanya dikit terkait dengan eh, apa sih sebenarnya yang dihadapi sama komunitas climate fresh Indonesia inilah dalam artian membentuk sebuah komunitas, Mas. Apa aja sih Mas mungkin tantangan yang memang dirasakan oleh para apa nih disebutnya bukan Fasilitator. fasilitator ya? Para fasilitator climate fresh itu kira-kira tantangannya apa sih Mas? adalah pengembangan komunitas. Betul, mengembangkan climate fresh Indonesia ini. Oke. Yang pertama karena Climate Fresh itu sendiri hanya sebuah workshop ya. Kami itu nggak ada dedicated place, maksudnya karena ada tempat nih, Oke, gitu. Jadi tantangan yang pertama adalah kita bisa, kita kan fasilitator banyak, fasilitator banyak dan artinya juga ada, tapi nggak ada tempatnya. oke. Jadi itu tantangan yang lumayan sulit karena kalau misalnya ada tempatnya, itu jadi memudahkan kita untuk mengadakan workshop dan untuk mencapai masyarakat yang susah nih misalnya untuk ke Sarinah gitu. Ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi berarti ya Mas ya? Kalau dengan Iya. tempat yang udah settle gitu gitu. Betul. Jadi misalnya karena kan yang di Jakarta ini so far yang beneran per bulan itu hanya ada TV gitu. Selain itu ya berarti ya. Selain itu berarti kayak cuman apa eventual aja. Eventual gitu kan gitu. Jadi kita susah nyari tempat venue yang memang mau ada rutin gitu. Oke. Kita udah nyoba di beberapa misalnya kayak kafe gitu-gitu. Cuman susah juga karena satu mungkin cara tempatnya oke itu tempat publik yang bisa jadi rame, ketika kondisi atau lain sebagainya gitu-gitu. Terus juga ya sulit lah karena Komunitas Indonesia sendiri itu nggak ada so far belum ada yang untuk dananya itu belum ada kayak kita nggak ada uang gitu karena memang ini hanya community aja Oh, berarti semuanya benar-benar pro bono aja ya? pro bono gitu. Jadi kalau misalnya saya kalau ada pegang-pegang itu ada bidding spend atau Ya, kayak oke. apa ada charge-nya berapa gitu lumayan sulit. Jadi kita susah nyarinya adalah partner-partner yang bersedia untuk meluangkan space-nya untuk mengadakan workshop ini sih gitu. Oke. Karena ini lumayan 3 jam juga. Mungkin kalau workshop ini sebenarnya 3 jam nggak berasa sebenarnya, tapi kalau orang-orang tuh 3 jam lama banget ya gitu. Iya. Oke, dan jadi mungkin untuk para partner silahkan menghubungi Climate Fresh Indonesia di sini. Baru Ini Indonesia kalau karena ujung-ujungnya juga ini akan menjadi sebuah snowball effect yang memang bagus juga ya, Mas Raffi, untuk bangsa Indonesia juga gitu ya, dengan betul. lebih aware, lebih paham terkait dengan climate change ini. Dan climate fresh ini udah ada loh caranya untuk mengenalkan climate change dengan cara yang sangat kreatif, cara yang bisa dibilang juga sangat mudah dan juga mencakup semua hal ya Mas. Berarti kan sesuai dengan IPCC tadi ya. Yes. Ini udah lengkap banget Scientific. scientific juga. Oke. Nah mungkin dari climate fresh sendiri, selain tentunya harapannya pasti akan ada banyak sekali partner yang bisa menghubungi climate fresh selain ini gitu ya. Para sobi sekalian yang memang memiliki kepekaan terkait isu atau mungkin kepo-kepo lah, kita nggak usah peka dulu lah, Gak usah makan dulu lah. kita kepo dulu aja, Kepo dulu aja. terkait dengan isu climate change, isu sustainability, itu bisa banget langsung menghubungi tim dari Climate Fresh Indonesia. Nah tapi kira-kira harapannya apa lagi nih Mas Raffi? Utamanya adalah supaya pengetahuan terkait climate change ini benar-benar masif di semua lapisan masyarakat ya. Jadi itulah yang merupakan tujuan mungkin Wellness dari awal lagi gitu, karena tanpa adanya keterlibatan dari semua pihak pasti kasusnya sangat sulit gitu. Jadi kalau tadi yang bilang semua lapisan berarti perlu nih yang dari individu atau secara badan, lembaga community, company, bahkan sampai government
tuh involve di isu-isu ini gitu, karena ya mulai kerasa lah akhir-akhir ini gitu kan sebenarnya dampaknya gitu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita saat ini, ada lagi yang mau disampaikan kepada para showbiz atau mungkin beberapa pesan sponsor yang mungkin bisa lebih mengenal dan juga bisa lebih mengetahui Climate Fresh lewat mana, mungkin silakan. Oke, terima kasih teman-teman dari DPPGIS sudah mengajak saya dan merekomendasikan Climate Indonesia. Harapannya sih mungkin untuk teman-teman semua lah, ini nggak harus para showbiz yang nonton, tapi semua masyarakat bisa berkontribusi secara langsung ke isu ini supaya ya make the world a better place lah. Keren. Good luck Mas Raffi dengan Climate Fresh Indonesia-nya. Semoga bisa terus memberikan dampak positif bagi kehidupan kita di bangsa Indonesia ini. Dan tentunya bagi para showbiz yang tertarik dan juga kepo terkait dengan isu-isu climate change dan juga sustainability, bisa langsung menghubungi Mas Raffi atau juga tim Mas Raffi di Climate Fresh Indonesia di sini. Nanti ada di sini. Oke, mungkin sekian. Terima kasih banyak Mas Raffi. Terima kasih. Ini bis Ciptakan peluang, wujudkan harapan.